عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب الأراضين والسماوات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تكفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والكربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما كبر في الطرقات، الله أكبر عدد ما كبر في العرفات، الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر، الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر، الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر، الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم تشخص فيه الأبصار. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم القيامة. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang cerah dan ceria, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah yang teramat sangat kecil, sangat lemah, dan penuh kekurangan dan keterbatasan. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita atas segala limpahan nikmat dan rahmat Allah yang tidak terhingga. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua dari kita sepakat, semua dari kita memiliki keinginan yang sama, semua dari kita bersatu bahwa kelak kita semua ingin selamat di akhirat, bahwa kita semua kelak selamat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, saat dihisab di hari kiamat. Tidak ada di kalangan kita yang tidak ingin selamat, para jamaah sekalian. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita dapat selamat melalui hisab, melalui timbangan, melalui sirat? Yang terpenting selamat saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya baina ana jalisun marra alayya Umar radhiyallahu anhu fasallama alayya falam ash'ur. Suatu hari aku sedang duduk dan tidak terasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat di depanku, salam kepadaku, namun aku tidak sadar. Jadi aku tidak membalas salamnya. Fantalaqa Umar hatta dakhala ala Abi Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya karena salamnya tidak dijawab, Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab pergi kepada Abu Bakar Siddiq, lapor kepada Abu Bakar Siddiq. Yang mana pada saat itu Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq,
bahwasanya barusan aku melewati Utsman, aku salam kepada Utsman, tapi Utsman tidak menjawab salamku. Abu Bakar Siddiq merasa aneh, ada apa? Kok tumben salam tidak dijawab? Akhirnya Abu Bakar Siddiq mengajak Umar, ayo kita datangi saudara kita Utsman. Sesampainya pada Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Utsman, ya Utsman, ya ani akhuka Umar. Wahai Utsman, barusan datang kepadaku saudaramu Umar bin Khattab. Beliau bercerita bahwasanya barusan dia lewat di depanmu, salam dan tidak dijawab olehmu. Ada apa wahai Utsman? Apa yang membuat kamu seperti itu? Kata Utsman, wallahi ma sya'artu, atau wallahi ma fa'altu. Demi Allah aku tidak berbuat hal demikian. Lalu ditanya kepada Umar, gimana? Utsman, demi Allah. Katanya Umar, demi Allah, saya lewat di depanmu, salam dan sama kamu tidak dijawab. Dua-duanya demi Allah para jemaah. Akhirnya Abu Bakar menekahi, Shadaqa Utsman. Utsman itu benar. Sepertinya ada satu perkara yang membuat dia kepikiran sehingga dia tidak jawab salammu. Ajal, kata Utsman. Betul engkau wahai Abu Bakar, kata Utsman. Lalu apa itu wahai Utsman? Kasih tahu kita. Apa hal yang membuat engkau itu sampai tidak salam atau tidak jawab salamnya Umar bin Khattab? Kita lihat para jamaah sekalian. Sesuatu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seseorang yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkali-kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Sungguh tidak bermasalah atau tidak ada pengaruhnya lagi bagi Utsman apa yang sudah dia lakukan hari ini saat beliau menginfakkan hartanya di perang Tabuk. Stempel surga berkali-kali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk termenung, disalami, tidak dijawab. Karena ada sesuatu yang membuat dia takut. Wa ma dzalika? Apa itu wahai Utsman? Kasih tahu kita, kata Abu Bakar. Sampai kamu salam atau Umar salam tidak dijawab. Katanya Utsman bin Affan, sungguh Allah Subhanahu wa taala tawaffallahu nabiyahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita belum tanya atau ana belum tanya sama Rasulullah bagaimana caranya selamat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW duduk termenung, disalam sampai tidak jawab. Karena apa? Kepikir gimana besok selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perkataan itu, Abu Bakar mengatakan, aku sudah bertanya kepada Rasulullah SAW. Langsung Utsman berdiri, para jemaah, dihampirinya Abu Bakar, dipegang Abu Bakar. Sungguh engkau memang pantas untuk mengetahui itu, wahai Abu Bakar. Karena Utsman tahu Abu Bakar sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Abu Bakar memberitahu kepada Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima dariku kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, lalu dia mengucapkannya. Kalimat apa para jamaah? La ilaha illallah. Dia mengucapkannya, maka itu akan menjadi keselamatan buat dia. Para jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah sebab keselamatan kita di akhirat yang paling utama. Ya, kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat besar, kalimat yang dapat memasukkan seseorang yang mengucapkannya ke dalam surga. Sebagaimana banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salah satunya, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Namun tak semudah yang dibayangkan, tak semudah diucapkan. Kalimat ini memiliki konsekuensi yang harus diterapkan, yang mana konsekuensi itu telah dirangkum oleh banyak para ulama menjadi bait syair
yang berbunyi ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'al mahabbati wal qiyadi wal qabuli laha wa zida thaminuha al-kufranu min kalima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ilmu, yakin, ikhlas dan jujurmu bersama cinta, patuh dan penerimaanmu padanya, dan ditambah yang kedelapan, ingkarmu pada semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah kalimat yang menafikan, menghapuskan, menjauhi, menihilkan dan membuang seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang setiap hari kita baca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Termasuk para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan dalam surat Al-Kautsar yang semua kita hafal, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhanmu, dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan mudah dia katakan itu, namun ia masih menyembelih hewan untuk selain Allah, menyembelih hewan sebagai sesajen, menyembelih hewan saat hendak membangun jembatan untuk disajikan kepada jin. Katanya ada jin yang nunggu kita harus sembelih untuk jin ini, untuk menyembelih untuk embah ini dan embah itu, menyembelih untuk tumbal, menumpahkan darah, untuk pelet dan lain sebagainya. Apakah ini konsekuensi la ilaha illallah? Apakah mereka tak tahu bahwa itu semua dapat mengantarkan pelakunya kepada neraka? Para jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang mana terkenal hadis ini dikatakan hadis lalat. Dikatakan dakhala rajulun al-jannah fi dzubab wa dakhala rajulun an-nar fi dzubab. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu kaifa dzalik? Kok bisa? Bagaimana? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanam la yujawwizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Ada satu tempat, satu daerah, satu kampung yang mana jika ada yang mau lewat di kampung tersebut, orang itu harus mempersembahkan sesuatu kepada patung di sana. Akhirnya lewat dua orang laki-laki, yang mana dua orang laki-laki ini tidak boleh lewat sebelum menyembahkan sesuatu atau mempersembahkan sesuatu. Silahkan persembahkan untuk patung kami. Katanya yang pertama, laisa indi syai'. Aku tidak punya sesuatu untuk dipersembahkan. Katanya orang-orang kampung itu, qarrib walau dzubab. Persembahkanlah meskipun seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu. Qala fadakhalna. Akhirnya dicarilah lalat, disuruh bunuh lalatnya, disuruh tumpahkan darahnya lalatnya, kasih kepada patungnya, akhirnya disuruh lewat, silahkan lewat. Dan dikatakan orang itu masuk neraka. Yang satunya, qarrib walau dzubab, ayo silahkan tumpahkan meskipun lalat. Katanya yang satunya, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Sungguh aku tidak akan menumpahkan darah apapun itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa dharabu 'unuqahu fadakhala al-jannah. Akhirnya orang ini dibunuh, yang mana itu membuatnya masuk ke dalam surga. Para jemaah, jika seekor lalat yang ditumpahkan darahnya selain Allah, selain untuk Allah, dapat mengantarkan seseorang kepada neraka, lalu bagaimana dengan yang lebih besar? Seperti seekor sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. Ada musibah besar, tanah longsor,
gunung meletus, tsunami. Oh, ini penunggunya ini lagi marah. Sudah lama tidak dikasih sapi. Akhirnya disembelihin sapi. Sapi itu dimakan jamaah, disembelih, undang tetangga, undang kerabat. Bukan dilempar ke laut, dilempar ke sungai, bukan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh dalam Lebaran Idul Adha ini terdapat pelajaran dan syariat yang besar, yaitu berkurban, menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sesembahan kita hanya kepada Allah, taat, patuh dan ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang semua kita hafal, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah bahwasanya salat-salatku, sembelihan-sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka para jemaah sekalian yang ingin berkurban di Idul Adha ini agar mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab keselamatan di akhirat yang selanjutnya yang tidak bisa dinegosiasi dan yang tidak bisa kita selamat di sana kecuali memegang yang kedua ini juga, yaitu adalah ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati," bagi kalian sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, "Adzu 'alaiha," gigit bin nawajid. Itu di riwayat yang lain, "Tamassaku biha wa 'adzu 'alaiha bin nawajid." Pegang dan gigit sama gigi geraham. Kata para ulama, itu adalah bukti bahwasanya kita harus betul-betul berpegang erat kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dalam sabdanya yang lain, "Taraktu fikum amrain," sungguh aku tinggalkan pada kalian dua perkara, "lan tadillu ma tamassaktum bihima," sungguh kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang kepada yang dua ini. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Sebagaimana dalam sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW yang terjadi, kisah ini kepada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niyar, yang ini adalah bukti bahwasanya niat yang baik itu tidak cukup untuk menjadikan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa pegang, dari kisah ini kita bisa tahu bahwasanya niat itu tidak cukup diterima, membuat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Abu Burdah bin Niyar, "Ya Rasulullah," di hari Idul Adha ceritanya, "Wahai Rasulullah, nasaktu qabla an akhruja ila shalah," aku telah menyembelih hewanku sebelum aku berangkat salat Id. "Wa araftu anna al-yawma yawmu aklin," karena aku tahu hari ini adalah hari makan-makan, hari lebaran maksudnya. "Fata'ajjaltu fa'akaltu wa at'amtu ahli wa jirani," akhirnya aku sembelih, aku bagi-bagi, aku kasih makan ke anak, keluarga dan kepada tetangga-tetangga. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat Abu Burdah bin Niyar, niat baik, ya, ngasih makan tetangganya, ngasih makan keluarganya, senang ini hari lebaran, tapi ternyata niatnya salah. Niat saja tidak cukup untuk membuat amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Tilka syatu lahmin," yang kamu sembelih itu bukan udhiyah, bukan kurban, tapi itu sembelihan seperti biasanya, sedekah biasa. Maksudnya tidak diterima, itu bukan kurban, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua bukti bahwasanya tak cukup niat baik, tak cukup modal uang saja, modal sembelih, namun butuh dengan yang namanya ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang ma'ruf, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan
yang tidak di atas petunjukku, tidak diajarkan olehku, maka amalannya tertolak. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita, yang termasuk ibadah kurban kita, agar selalu berada di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, termasuk ibadah kurban kita. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.